Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi istafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat sehat, sehingga kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah di Masjid Walidah Dahlan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah kita termasuk pengikutnya yang istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi toharoh seperti yang diminta oleh panitia kepada kami beberapa waktu yang lalu. Jadi pembahasan pagi hari ini adalah at-toharoh, bersih, suci ya, dari kotoran dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah, maka toharoh itu artinya bersih dari kotoran, suci dari kotoran, seperti itu. Maka di dalam kamus-kamus itu bisa kita lihat bahwa ya, definisinya adalah an-nazahah anil aqdar. Jadi an-nazahah anil aqdar itu bersih dari kotoran, seperti itu. Dalam Islam itu hal-hal yang kecil dibahas secara rinci dan itu sangat penting. Ya, bahkan kalau kita lihat para ulama itu kalau menuliskan buku atau menuliskan pembahasan biasanya menempatkan kesucian ini ya itu di awal pembahasannya. Entah itu kesucian jiwa, kesucian hati, kebersihan hati. Entah itu juga berkaitan dengan sifatnya hissi atau indrawi, seperti itu. Maka biasanya kalau di awal-awal itu babun niat ya, bab tentang niat. Artinya sebelum kita belajar, sebelum kita itu membahas sesuatu dalam Islam itu niatnya dulu ya, niatnya dulu. Jadi hatinya dulu. Mungkin Bapak Ibu mau ke sini ya, mungkin berat gitu ya, karena subuh dan lain sebagainya. Tapi karena niatnya sudah karena Allah, wah itu okay. Dan sebab itu niat ini ya menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Ya, hampir sepertiga ya dari pembahasan agama itu ya terkait dengan niat ya. Jadi sudah masyhur hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau mau melakukan ibadah, kalau mau melakukan sesuatu itu ya niatnya dulu gitu. Ada yang bertanya, bisa nggak saya jadi hafid ya, seperti Pak Imam gitu? Tergantung niatnya. Bisa nggak saya cum laude? Tergantung niatnya. Ya, bisa nggak kira-kira besok saya dapat beasiswa lagi? Ya tergantung niatnya seperti itu. Oleh sebab itu para ulama bahkan membahas pembahasan yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan jiwa itu biasanya nomor satu. Jamaah rahimahullah, si toharoh ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah toharoh secara maknawi. Secara maknawi itu sesuatu yang mungkin tidak terlihat seperti itu. Yang kedua itu ya toharoh secara indrawi.
Maka secara maknawi ya, yang dimaksud dengan kebersihan, kesucian, toharoh itu adalah bersih dari syirik, bersih dari maksiat ya. Apa yang membuat hati kita itu kotor ya, dengki, dendam, iri hati, seperti itu ya, itu dibahas di dalam pembahasan toharoh. Makna toharoh maknawi ini lebih penting juga dari hanya kebersihan indrawi. Jadi bersih secara makna gitu ya, suci jiwanya, bersih hatinya. Ya, maka ya, sangat penting gitu ya. Nah, logikanya ya, kalau badan kita bersih tapi mohon maaf kita masih melakukan kesyirikan, kita masih musyrik, ya sama saja gitu ya. Jadi kalau kita itu bersih secara fisik katakanlah, tapi hati kita ya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, nah itu juga berbahaya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bersih di sini ada dua. Yang pertama secara maknawi dan yang kedua secara indrawi, seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, seringkali ya kebersihan hati, kesucian jiwa ini dapat mengantarkan seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW menunjuk satu sahabat. Coba lihat, dia ahli surga. Dia ahli surga. Para sahabat kalau ada yang ditunjuk menjadi ahli surga itu penasaran. Ini kira-kira amalnya apa kira-kira? Kok Rasul langsung menunjuk dia sebagai ahli surga? Kok Rasul sudah tahu, kok dia ahli surga itu apa kira-kira? Ternyata para sahabat mencari tahu kira-kira amalan apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Nah, ketika itu para sahabat tidur di rumahnya ya si ahli surga ini. Kemudian para sahabat ya seperti kepo mencari tahu ya apa kira-kira yang menyebabkan dia ya sudah ada jaminan masuk surga atau ditunjuk sebagai ahli surga. Ternyata para sahabat tidak menemukan hal yang istimewa ya, tidak menemukan hal yang istimewa. Nah, menariknya Bapak Ibu Allah ya, ketika ditanya, wahai sahabat, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa engkau ini ahli surga? Kemudian jawabannya adalah bahwa ya, setiap mau tidur, setiap juga bangun tidur, dan dalam kehidupan dia sehari-hari, dia tidak pernah punya penyakit hati ternyata. Bersih hatinya, suci jiwanya ternyata. Wah, ini luar biasa. Dia tidak pernah iri hati, dia tidak pernah dengki, dia tidak pernah dendam. Suatu itu mengikuti takdirnya Allah katanya. Saya tidak pernah melakukan hal yang seperti itu, ya. Jiwa saya insya Allah suci. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sampai menunjukkan bahwa dia adalah ahli surga. Jadi jamaah rahimakumullah, dari kebersihan hati, kesucian jiwa ini sangatlah penting ya. Nah, masih terkait dengan kesucian jiwa, kebersihan hati, bahwa nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang lebih dari kita. Ya, kita harus akui ada orang yang lebih kita dari masalah harta, ada orang yang lebih kita dalam masalah pangkat dan jabatan, ada yang lebih dari kita dalam masalah apapun. Maka para ulama mengatakan, kalau ada yang mendahului kamu dalam masalah harta, sudah dahului saja dalam permasalahan akhirat, dahului saja ngajinya gitu ya. Kalau ada orang yang mungkin membuat kamu itu iri, dengki, dendam dalam masalah itu, maka dahului saja apa? Ngaji kita. Kalau ada orang yang mendahului kamu dalam masalah pangkat dan jabatan kedudukan, sudah dahului saja dalam sholatnya
ya. Kalau dia nggak sholat wajib atau sunnah, kita lebih dahulu. Ya, kalau dia ya nggak pernah ngaji, kita dahului seperti itu. Sehingga dalam hidup ini kita enak, kita nyaman, kita menjadi orang yang tenang, ya, tidak berpenyakit hati seperti itu. Sebab itu Bapak Ibu rahmati Allah, nah bahayanya hati yang kotor, jiwa yang tidak bersih. Itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang katakanlah terlalu sering bermaksiat kepada Allah, orang yang hatinya kotor, itu tidak bisa menerima cahaya, tidak bisa bahkan memantulkan cahaya, tidak bisa. Kenapa? Ketika seorang itu hatinya kotor, ya, jiwanya tidak bersih, ya, mungkin dalam hatinya itu banyak maksiat dan lain sebagainya, ya, ada kesirikan, maka seperti noda hitam. Noda hitam itu kalau mengumpul, ya, kalau mengumpul semuanya, ya, jadi penuh sehingga cahaya tidak akan masuk. Nah ini, maka kalau cahaya tidak akan masuk, ya tentu tidak akan bisa memantulkan apa yang disebut cahaya. Maka di dalam Al-Quran, cahaya itu, ya, itu datang dalam bentuk tunggal. Tapi gelap itu biasanya datang dalam berbagai bentuk. Allah yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Bayangkan, jadi gelap itu mungkin datangnya bisa dari kita, mungkin bisa datangnya dari orang lain, atau mungkin dari setan dan lain sebagainya. Tapi cahaya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gelap itu datangnya dari banyak. Oleh sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau sudah hati kotor, ya, terlalu sering berbuat maksiat, ya, sudah merona, bukan merona wajahnya, tapi rona itu artinya sudah saking seringnya dia berdosa, maka kalau dia dikasih tahu sudah tidak kerasa lagi. Coba kita lihat dalam kehidupan kita, orang yang sering katakanlah berdosa terus menerus, dia tidak pernah tobat, terus menerus dalam keburukan, maka ketika dikasih tahu itu sudah tidak mempan rasanya. Ya, pertama biasa melakukan dosa, ya, dosa, mungkin nyicipi dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau terlalu sering, ya, itu berbahaya. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, karena, ya, titik hitam itu sudah berada di dalam tubuhnya, dan itu kalau sudah penuh, dia tidak akan bisa menerima cahaya, dia tidak akan bisa memantulkan cahaya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Allah, ya, tentang kebersihan hati, kesucian jiwa, ya, tentang ibadah hati ini sangatlah penting. Dalam puasa itu, selain kita itu puasa fisik, ya, kita puasa lisan dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Selain puasa lisan apa? Kita juga puasa hati. Nah, itu yang sangat penting. Ya, barangkali hatinya kotor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, ya, hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi suci, dan kita termasuk orang-orang yang al-faizin, orang-orang yang menang. Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ya. Besok pembahasannya insya Allah tentang kesucian indrawi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.